Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Baiklah, saat ini kita akan coba membahas tentang konsep dasar dari kepemimpinan. Baik, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang ada di silabus Bapak Ibu semua, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari kepemimpinan dan beberapa hal yang nanti akan kita bahas juga terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. Bisa nanti terkait dengan tujuan kepemimpinan, dan kali ini fokusnya itu lebih kepada karakter building. Bagaimana kita membangun karakter kita sendiri agar kita nanti kelak bisa memimpin diri kita sendiri dan juga yang lebih penting memimpin organisasi yang kita pimpin. Nah, yang pertama di sini kita melihat definisi dari karakter building. Nah, kalau kita lihat di sini dari kata susunan katanya yang terdiri dari kata karakter dan juga building. Kata karakter itu sendiri adalah sikap, watak, atau kita bisa sebut juga sebagai karakteristik. Nah, karakteristik ini adalah sesuatu sikap yang menonjol pada diri seseorang dan biasanya ini diperlihatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang disebut dengan karakter. Nah, karakter ini Bapak Ibu semua itu biasanya terbentuk akibat beberapa macam. Beberapa diantaranya yaitu akibat adanya pengaruh dari gen orang tua, kemudian dari faktor lingkungan. Nah, ini yang paling berpengaruh sekali nih ya Bapak Ibu ya, faktor lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakter seseorang. Nah, kemudian di sini kita lihat ada kata-kata building di sini. Nah, building ini artinya membangun, ya. Jadi kata-kata karakter building adalah membangun sebuah karakter. Nah, kita lihat di sini. Di poin kedua, ada pembahasan terkait dengan karakter. Karakter itu jangkauannya apa saja? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau karakter itu bisa menjangkau kepada 5 bagian. Yang pertama adalah karakter itu menjangkau kepada hubungan kita dengan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, hubungan kita yang kita jalin dan kita bina dengan Tuhan yang Maha Esa itu merupakan bagian dari keterampilan intrapersonal. Dan kemudian bisa kita katakan juga sebagai kemampuan yang kalau misalnya kita latih terus, kita kembangkan terus, nah itu nanti akan mengasah kecerdasan spiritual kita. Nah, jadi ini berkaitan dengan kecerdasan spiritual atau spiritual quotients. SQ singkatannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjangkau hubungan dengan diri sendiri. Jadi karakter itu juga merupakan bagian dari hubungan interaksi antara hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi hubungan dengan diri kita sendiri ini kalau misalnya kita asah terus, itu nanti juga merupakan bagian dari intrapersonal skill. Nah, ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu kita nanti akan terampil secara aktualisasi. Nah, jadi kita bisa memiliki kecerdasan yang namanya dengan kecerdasan actualization atau actuating. Nah, yang ketiga Bapak Ibu semua adalah karakter yang menjangkau hubungan antara kita, perilaku kita dengan keluarga. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang terdekat dengan diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya, di mana kita juga sudah menjadi bagian dari organisasi ini sejak dari kita lahir. Nah, keluarga ini disebut sebagai sebuah organisasi juga karena definisi keluarga itu sendiri adalah satuan sosial terkecil dari sebuah negara atau dari sebuah daerah. Nah, makanya bagaimana kita bisa memperlihatkan hubungan yang baik dengan keluarga itu nantinya juga akan mempengaruhi pembangunan karakter kita. Nah, yang keempat Bapak Ibu semua, setelah keluarga ada satuan sosial yang lebih besar sedikit, yaitu adalah masyarakat. Nah, setelah keluarga, tentunya kita juga pasti akan berinteraksi dengan masyarakat. Karena kita hidup bertetangga-tetangga, kita sebagai makhluk sosial pasti nggak akan lepas juga dari yang namanya interaksi sosial dengan masyarakat. Nah, interaksi yang kita bentuk kepada masyarakat ini baru masuk ke dalam interpersonal skill.
bukan intra lagi Bapak Ibu ya, karena kalau intra tadi itu dengan diri kita, dengan Tuhan. Kemudian kalau interpersonal skill itu kita sudah mulai melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi ini akan melatih kemampuan interpersonal skill kita, yaitu salah satunya public speaking. Nah, public speaking ini bagian dari kemampuan komunikasi, yang mana merupakan prasyarat penting bagi seorang pemimpin jika ingin menginfluence anggota-anggotanya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah karakter itu menjangkau perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar. Nah, ini berhubungan dengan nature ya Bapak Ibu ya, kecerdasan natural. Nah, seseorang yang ingin membangun karakternya juga harus mampu melakukan interaksi dengan alam sekitarnya yang baik. Nah, seperti apa? Seperti kita memperlakukan hewan, seperti kita memperlakukan tanaman-tanaman di sekitar kita. Nah, semakin kita bisa berinteraksi dengan mereka secara baik, nanti itu juga akan mempengaruhi karakter building kita. Semakin lebih baik lagi. Nah, jadi karakter itu kesimpulannya adalah sesuatu hal yang membedakan manusia dengan hewan dan juga membedakan manusia dengan manusia lainnya. Karena biasanya karakter manusia itu meskipun serupa antara kita dengan orang tua kita atau antara kita dengan saudara kita, tetap ada satu ciri khas dari diri kita sendiri yang itulah membedakan antara kita dengan mereka. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan hewan, tentu jelas berbeda. Nah, karena itulah manusia memerlukan pembangunan karakter agar hidupnya lebih berkualitas, semakin berkualitas dan semakin berkualitas. Sehingga ketika nanti dia semakin bertambah usianya, dia akan bisa menjadi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Nah, itu sedikit pembuka untuk karakter building. Nah, bicara soal karakter itu terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah karakter given, di mana given ini adalah karakter yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita. Nah, anugerah yang diberikan kepada kita itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu semua, bukan tanpa ada faktor-faktor, yang salah satunya itu adalah faktor yang mempengaruhi karakter dari given ini sendiri adalah adanya keturunan, faktor keluarga, ada gen dari orang tua kita, dan segala macamnya. Jadi beberapa sikap atau karakter dari orang tua kita atau bahkan dari nenek kakek kita itu diturunkan juga kepada kita, walaupun tidak semuanya, tidak secara keseluruhan. Nah, itulah mengapa ada peribahasa yang mengatakan kalau apa Bapak Ibu? Nah, kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi itu yang pertama, karakter itu given. Nah, yang kedua Bapak Ibu, karakter itu will, dikehendaki. Dikehendaki oleh siapa? Dikehendaki oleh si pribadi itu sendiri. Nah, jadi kita bisa memutuskan sebagai seorang individu, manakah dari seluruh banyak karakter itu yang ingin kita bangun, yang ingin kita tanamkan pada diri kita sendiri. Jadi kita menghendaki adanya karakter itu dalam diri kita, dan kita bisa mempelajarinya dan akhirnya itu menjadi kebiasaan kita di sehari-hari. Nah, apalagi ini biasanya karakternya itu terbentuk dari adanya lingkungan. Misalnya, kita adalah seseorang yang baru dalam sebuah organisasi yang baru atau dalam sebuah lingkungan yang baru. Nah, setelah kita analisa, ternyata untuk bisa menjadi bagian atau bisa menjadi seseorang yang diterima dalam lingkungan tersebut, kita harus memiliki kesamaan, harus memiliki beberapa karakter yang nantinya bisa bikin kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, akhirnya kita mencobalah untuk mempelajari bagaimana karakter ini bisa ada dalam diri kita sehingga kita nanti bisa diterima sama lingkungan baru kita tadi. Nah, itulah salah satu contoh dari karakter jenis will atau dikehendaki. Dan kadang-kadang juga Bapak Ibu, karakter will dikehendaki ini bisa terbentuk dari adanya masa lalu. Nah, kemungkinan ada beberapa masa lalu yang buruk yang pernah kita alami, kemudian karena kita termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, akhirnya kita mencoba untuk merubah beberapa karakter kita yang negatif tadi untuk bisa menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Nah, jadi segala sesuatu yang dikehendaki, itulah yang dimaksud dengan karakter jenis will. Nah, jadi mengapa karakter building penting? Nah, jadi karakter building itu kenapa penting dipelajari? Karena yang pertama, karakter itu menunjukkan diri kita yang sebenarnya.
Nah, apakah kita layak menjadi seorang pemimpin? Nah, itu akan bisa kita lihat dari karakter yang kita keluarkan. Apakah karakter kita hanya bisa menjadi seorang yang dipimpin? Tentu itu bisa kita nilai dari karakter yang kita perlihatkan. Nah, jadi karakter itu bisa menunjukkan diri kita siapa sebenarnya. Makanya beberapa orang itu ada yang sampai dipilih, bahkan Bapak Ibu ditunjuk. Karena memang pada kesehariannya si orang ini, si individu ini telah memperlihatkan keseharian, telah memperlihatkan karakternya yang memang layak menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi di dalam kesehariannya. Nah, kan rata-rata emang kayak gitu ya, pemimpin itu ada yang ditunjuk, ada yang dipercaya sama beberapa orang karena memang punya pengalaman memimpin, ada juga yang punya karakter seorang pemimpin yang baik. Jadi adanya yang kita tunjukkan, karakter yang kita tunjukkan tadi itu bisa membuat kita dinilai sama orang layak atau tidaknya menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kedua adalah kenapa karakter building itu penting? Karena karakter itu menentukan cara seseorang dalam mengambil keputusan. Nah, semakin terlatih dia, semakin bagus karakter buildingnya, maka semakin mudahlah bagi dia untuk mengambil keputusan. Mudah dalam arti di sini adalah keputusan yang smart yang diambilnya, bukan keputusan yang abal-abal. Pasti keputusan yang nantinya bermuara kepada kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Nah, orang-orang yang memiliki karakter building yang bagus, yang mumpuni tadi Bapak Ibu semua, ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan atau konflik, dia pasti itu nggak akan langsung terbebani dengan konflik yang datang tadi. Nah, orang ini pasti akan langsung berpikir kemudian mencari langsung solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan tersebut. Baik didiskusikan secara bersama-sama atau dia putuskan dengan dirinya sendiri. Dan itu pun langsung straight to the point, langsung bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi nggak butuh waktu lama bagi orang yang memiliki karakter building yang bagus itu untuk segera mengambil keputusan ketika memang dibutuhkan adanya keputusan dari beliau. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kenapa karakter building penting? Alasan ketiga adalah karena karakter building, karena karakter itu menentukan seseorang dalam bersikap dan bertindak. Nah, ini masih relate ya dengan poin nomor 2 tadi. Nah, semakin terbentuk karakter kita, maka kita pasti akan bisa langsung mengetahui apakah yang akan kita lakukan, sikap apakah yang akan kita munculkan, tindakan apakah yang akan kita munculkan dari setiap kegiatan yang akan kita jalani sehari-hari. Itu tanpa harus kita membutuhkan pengaruh dari orang lain. Nah, kadang-kadang kan ini ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada seorang individu yang nggak percaya diri gitu ya, nggak percaya diri dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, apalagi kalau misalnya ini berhubungan dengan organisasi, dan pada akhirnya orang seperti ini itu malah cenderung kebanyakan lebih mempercayai orang lain untuk memberikan apa yang harus dia jalankan pada kehidupannya. Nah, jadi orang-orang yang bergantung kepada orang lain seperti ini biasanya memiliki pembangunan karakter yang kurang bagus. Nah, sebaliknya, orang-orang yang memiliki karakter building yang baik, itu biasanya ketika dia akan bersikap, ketika dia akan bertindak, ketika dia akan berbicara, dia percaya pada dirinya sendiri. Paling kalau misalnya dia membutuhkan pendapat orang lain, itu dia hanya minta pada 1-2 orang yang memang dia percaya, dan itu juga nggak terlalu sering. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita wajib mempelajari karakter building sekali lagi, karena seorang pemimpin itu wajib yang pertama apa Bapak Ibu? Menunjukkan skill kepemimpinannya, menunjukkan watak kepemimpinannya yang sebenarnya. Nah, yang kedua adalah karena kepemimpinan itu harus memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan juga paling efektif dan menguntungkan banyak pihak. Yang ketiga, kenapa? Karena karakter building, karena kepemimpinan itu harus bisa langsung menentukan bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia bertindak, dan bagaimana cara dia berucap.
Nah, itu dia Bapak Ibu ya, alasan kenapa kita membentuk sebuah karakter. Oke. Nah, lanjut kita tadi karakter building. Karakter building itu tadi kita sama-sama sepakat ya Bapak Ibu ya. Itu sangat relate, sangat berkorelasi sekali dengan kualitas diri seseorang, apalagi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau karakter building memang adalah sebuah proses perbaikan diri yang tidak pernah usai sampai nanti orang itu meninggal ya Bapak Ibu ya, baru selesai pembangunan karakter buildingnya. Selagi dia masih hidup dan selagi dia mau, yang namanya proses karakter building ini pasti tidak pernah usai, pasti selalu berjalan. Nah, kemudian janganlah resah sama apa yang dikatakan orang, tapi resahlah ketika kita memang tidak punya karakter. Karena apa? Karena apa yang kita miliki dan karakter apapun yang kita punya itu kita yang mengetahui dengan sangat pasti gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mendengar segelintingan orang yang membicarakan Bapak Ibu negatif tentang karakternya mungkin segala macam, mungkin Bapak Ibu bisa introspeksi dulu, dan kalau memang itu salah, itu kita abaikan saja. Karena apapun yang kita miliki, termasuk karakter, itu kita yang mengetahuinya. Baik. Tapi kita harus resah ketika kita tidak punya karakter. Nah, apalagi seorang pemimpin nggak punya karakter, itu pasti akan berdampak negatif bagi organisasinya dan juga dirinya sendiri. Bagi dirinya, mungkin untuk kedepannya dia tidak akan dipercayai lagi untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Nah, untuk orang lain otomatis itu pasti akan merugikan mereka karena mereka tidak memiliki sosok yang bisa memimpin mereka. Dibawa kemana organisasi ini mereka nggak akan tahu. Kan yang namanya organisasi, segala macam perintah itu datangnya dari pimpinan, segala macam instruksi itu datangnya dari pimpinan. Nah, kalau misalnya nggak ada pimpinan yang nggak punya karakter tadi, ya otomatis mereka juga nggak tahu mau dibawa kemana ini perjalanan karirnya dan segala macamnya. Nah, jadi apa kunci utamanya di sini adalah konsistensi dan komitmen. Tapi kalau saya lebih suka mendahulukan yang komitmen dibandingkan dengan konsistensi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah memutuskan untuk membentuk kualitas diri kita yang pertama dulu harus komitmen dulu nih. Karena kalau nggak ada komitmen, nggak mungkin ada konsistensi. Nah, jadi komitmen dulu, kita komit, kita benar-benar berniat dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita akan membentuk kualitas diri kita, akan membentuk kualitas diri kita yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya sudah komitmen, nah insya Allah realisasi untuk selalu konsistensi tadi itu akan bisa terrealisasi. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya, 2 poin ini, konsistensi dan komitmen, itu adalah unsur penting dari karakter building. Nah, ini dia, ini sedikit kata mutiara ya Bapak Ibu ya. Jadi bangsa Indonesia itu ingin kembali memiliki karakter, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan mungkin Bapak Ibu ya, apa sih karakter yang dimiliki sama bangsa Indonesia di masa waktu kita dijajah dulu, dengan sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita nantinya ya. Tapi perubahan itu kita sudah mau nih berubah, sudah ada niat, tapi mungkin nggak tahu bagaimana cara memulainya. Memulai untuk kembali mengimplementasikan nilai-nilai kualitas yang baik di bangsa Indonesia yang pernah ada dulu ya, ke bangsa Indonesia yang punya sekarang. Oke. Nah, ini adalah sebuah penelitian. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu yang mengatakan tentang faktor sukses kehidupan yang dilakukan dulu di Amerika Serikat, dan ini saya rasa sudah sering juga ya menjadi subjek penelitian para ahli baik di luar negeri maupun di Indonesia, di mana penelitian itu menunjukkan bahwa faktor IQ seseorang, IQ ini kepanjangannya intelligent quotient ya Pak Ibu ya, kecerdasan intelijensi kita yang tinggi justru itu menempati urutan sukses yang ke-21 dari sekian banyaknya kecerdasan yang dibutuhkan seseorang untuk sukses. Nah, masuk sekolah top urutan ke-23, berarti 2 di bawah dari IQ yang tinggi tadi. Sementara IPK yang tinggi, kalau kita sempurnanya kan IPK-nya 4 ya Bapak Ibu ya, itu menempati posisi urutan ke-30. Nah, berarti urutan ke-1-nya apa ya? Ternyata kita bisa mengambil kesimpulan dari penelitian ini, kalau faktor IQ sekolah
top sama IPK yang tinggi itu ternyata nggak terlalu berpengaruh kepada faktor kesuksesan seseorang. Nah, berarti apa sih yang paling penting gitu ya? Apa yang paling dicari orang gitu? Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan karakter ternyata yang menempati posisi pertama. Seperti sikap jujur, integrasi, disiplin. Nah, ini disiplin yang sangat susah dicari ya Bapak Ibu, kita sepakat banget ya. Orang Indonesia ini termasuk orang yang tidak disiplin, banyak yang tidak disiplin. Ya, buktinya itu bisa kita lihat di mana-mana lah. Dan mungkin kita bisa melihat dari diri kita sendiri. Kemudian pintar bergaul. Ini berhubungan sama interpersonal skill tadi. Dan yang terakhir adalah seseorang yang mampu bekerja keras. Jadi berhubungan dengan karakter yang diperlukan, yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Nah, kesimpulan apa nih kira-kira yang bisa kita ambil? Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak nanti cerita kepada saya? Bisa dengan cara memberikan komen di YouTube ini, kemudian bisa juga nanti memberikan pendapat lewat grup WhatsApp. Kira-kira dari dua penelitian ini, dua poin ini, hasil penelitian ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Nah, kemudian bagaimana dengan posisi Bapak Ibu saat ini? Nah, saya ajak Bapak Ibu semua untuk merenung nih. Nah, kira-kira kita semua udah di posisi mana ya? Nah, kalau misalnya kita sudah menerapkan sikap jujur sehari-hari, disiplin, kemudian kita pintar bergaul dengan orang lain, kemudian kita juga bisa bekerja keras dan lain sebagainya, saya rasa Bapak Ibu sudah hampir mendekati dengan posisi kesuksesan Bapak Ibu saat ini. Nah, insya Allah ya Bapak Ibu ya sudah semakin dekat dengan posisi kesuksesan tadi. Oke. Jadi pemimpin dituntut agar berperilaku baik sehingga bisa melahirkan kesadaran, atau sebaliknya kesadaranlah yang mewujudkan pelaku yang baik. Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Kenapa pemimpin dituntut untuk berperilaku baik sehingga bisa melahirkan kesadaran, atau jangan-jangan kesadaranlah yang mewujudkan perilaku baik? Nah, ini tadi udah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki niat dulu, komitmen dulu untuk bisa melakukan karakter building tadi, untuk meningkatkan kualitas tadi. Nah, kesadaran ini nanti menjadi landasan perilaku baik untuk bisa menjalankan perannya, fungsinya, dan tugas sesuai dengan amanah dan tanggung jawab. Karena tiap orang itu pasti memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab, maka kerumunan yang tidak teratur itu bisa kita ubah menjadi barisan yang teratur. Nah, jadi semakin sadar seorang pemimpin akan tanggung jawabnya dan akan tugasnya, segala sesuatu yang rumit, segala sesuatu yang masih belum teratur, dan segala sesuatu yang masih belum pada tempatnya, itu bisa kita atur sebagus mungkin, bisa kita atur serapi mungkin. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan koridor. Nah, jadi kualitas manusia bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan keahlian. Ini sesuai dengan riset yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Dan tidak cukup manusia dinilai dari kepakaran, keterampilan, dan profesionalitasnya saja. Manusia yang hanya dipacu cerdasnya tanpa kebaikan, adanya perilaku yang baik, cenderung pasti tidak akan sukses dalam hidupnya. Karena kalau misalnya perilakunya itu nggak baik, gimana cara dia mampu diterima oleh lingkungan masyarakat sekitar atau lingkungan organisasinya. Jadi seseorang itu harus bisa cerdas secara apa Bapak Ibu? Yang pertama cerdas secara intelijensi dan juga cerdas secara emosional. Jadi balance antara kehidupan kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan juga kehidupan dengan orang lain. Nah, kemudian manusia yang hanya dididik ambisinya akan menjadi manusia yang egois dan cenderung sombong. Jadi kita juga sebagai seorang pemimpin, jangan sampai ketika kita memiliki ambisi boleh-boleh aja, tapi jangan sampai terlalu berambisi, karena ini hasil penelitian juga ya Bapak Ibu ya. Karena orang yang biasanya terlalu berambisi biasanya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Makanya dia dikatakan sini dengan egois dan juga sombong. Karena merasa segala sesuatu itu pasti dia bisa miliki dengan gampang. Nah, boleh memiliki ambisi, boleh memiliki obsesi, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Nah, ya Bapak Ibu, nggak ada ambisi apalagi nggak ada obsesi itu juga seperti orang yang nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi kita
sebagai seorang manusia, menurut saya juga tetap harus punya ambisi, karena itulah salah satu alasan kita untuk hidup di dunia ini. Kalau menurut saya ya, saya punya ambisi untuk sukses, saya punya ambisi untuk membimbing, mendidik anak-anak saya sampai menjadi orang yang sukses. Saya punya ambisi untuk membawa orang tua saya untuk menjadi seorang untuk ke Mekah dan segala macam. Nah, segala macam ambisi tersebut itu wajib kita miliki sebagai seorang individu agar tahu jalan kita nanti mau kemana. Nah, ini ada gambar otak Bapak Ibu ya, kan kita memiliki otak kiri dan kanan. Ini sekedar sedikit sharing terkait dengan ilmu kesehatan ya, karena ada pengaruhnya ke sini ternyata. Nah, otak kita kan terdiri dari dua macam, ada otak kiri dan ada otak kanan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, otak kiri itu cenderung merupakan kecerdasan logika ya Bapak Ibu ya. Nah, logika, berpikir dan segala macam. Nah, tapi otak kanan ini lebih kepada saya lupa. Kecerdasan dalam kesenian, kemudian yang berhubungan dengan seni tadi, yang berhubungan dengan perasaan dan lain sebagainya. Oke, jadi ini mempengaruhi juga kecerdasan seseorang karena kita memiliki dua otak dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian masih tentang kualitas diri. Jadi kualitas manusia ditentukan oleh kompetensi dan karakter. Nah, kita sini bahas Bapak Ibu semua apa itu dimaksud dengan kompetensi. Nah, kalau kompetensi itu biasanya berfokus pada peningkatan diri. Nah, wilayah ini merupakan wilayah yang mengasah kecerdasan seseorang, mengasah keterampilan atau menempa keahlian dan profesionalitas seseorang. Nah, sementara karakter yang wilayahnya lebih kepada perbaikan diri. Orang yang tidak curang, tidak korup, tidak mencuri, tidak berkhianat, tidak ada aji mumpung, tidak sewenang-wenang, sebenarnya dia sedang tidak memperbaiki diri. Nah, jadi orang-orang yang tidak korup itu merupakan orang yang sedang memperbaiki dirinya tadi menjadi orang yang memiliki karakter building yang baik. Nah, untuk definisinya sendiri Bapak Ibu semua, kompetensi itu bisa kita artikan sebagai kemampuan kerja, kemampuan dalam memperlihatkan keterampilan bekerjanya, setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Nah, itu menurut dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2014. Nah, definisi lain dari kompetensi ini menyatakan bahwa kompetensi itu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, ini pengertian dari International Organization for Standardization tahun 2012. Nah, jadi berdasarkan dua definisi tadi, Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan kalau beberapa hal penting yang terkait dengan kompetensi diantaranya adalah pengetahuan, sikap, pemahaman, nilai, bakat, kemampuan, dan minat. Nah, makanya Bapak Ibu semua, kompetensi itu nggak pernah lepas dari dua kata kunci tadi, yaitu kecerdasan atau pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, sekarang kita masuk dari jenis-jenis kompetensi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi kompetensi, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kompetensi, yaitu kapasitas, dan yang kedua adalah kapabilitas. Nah, apa itu kapasitas? Kapasitas itu adalah merupakan daya tampung. Daya tampung apa Bapak Ibu semua? Nah, kalau menurut KBBI, itu kapasitas bisa dikatakan sebagai daya tampung, kemudian bisa kita sebut juga sebagai ruang yang tersedia, kemudian daya serap. Nah, daya serap dan daya tampung di sini adalah kemampuan atau batas seseorang dalam menampung atau menyerap beberapa kecerdasan yang bisa dia kelola dengan baik. Nah, sementara kapabilitas merupakan kemampuan dalam mengelola kapasitas tadi. Jadi kapasitas itu merupakan seberapa banyak kemampuan yang bisa dia tampung, yang bisa dia serap dan dia implementasikan dalam sehari-hari. Tapi kalau kapabilitas adalah bagaimana cara dia mampu mengelola kapasitas kecerdasan tadi, kapasitas kompetensi tadi itu sehingga bisa terkelola dengan baik dan juga maksimal. Nah, untuk kapabilitas terdiri dari 3K dan P, yaitu komitmen, konsisten, kreativitas, dan juga pengalaman. Jadi cara seseorang untuk bisa mampu dalam mengelola kapasitas itu dimulai dari 3K, yang pertama komitmen, terus konsisten,
Terus juga harus bisa berpikir out of the box atau kreativitas, dan yang terakhir ditambah dengan pengalaman-pengalaman dari yang ada sebelumnya. Nah, kapasitas. Kapasitas adalah daya tampung yang setiap orang berbeda-beda. Jadi daya tampung setiap orang itu berbeda-beda, sama dengan halnya tadi karakter. Bisa ditingkatkan daya tampung tersebut atau daya serap tadi, tapi sudah ada takarannya masing-masing. Nah, sebagai daya tampung, kapasitas bisa ditingkatkan tergantung motivasinya. Dengan cara apa meningkatkan? Dengan cara meningkatkan motivasi kita juga. Banyak orang meningkatkan diri karena kedudukan untuk bisa menjadi yang terbaik atau yang the best, atau karirnya meningkat. Mereka harus memacu diri kita untuk meningkatkan kualitas. Tidak diminta pun pasti mereka juga pasti akan meningkatkan kapasitasnya. Nah, capability atau kapabilitas merupakan suatu kemampuan mengelola kapasitas. Pengelolaan adalah hasil panjang dari perjalanan manusia, interaksi dan refleksinya dengan kehidupan. Hal itulah nanti yang mendasari seseorang dalam mengelola kapasitas kecerdasannya atau yang disebut dengan kapabilitas. Kita lanjut. Nah, jadi manusia membenahi dirinya dengan mendayagunakan seluruh macam kapasitas dan kapabilitas dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin. Kemudian pada setiap pendayagunaan itulah ia merasa di mana kurang dan lebihnya, hal yang mendorongnya untuk tidak berhenti berbenah. Jadi kombinasi kapasitas dengan kapabilitas yang membentuk kompetensi kita sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kapabilitas tapi nggak ada kapasitas? Nah, makanya kurang lebih itu sama kayak makelar. Makelar ini kan Bapak tahu ya, hanya bisa omong doang, hanya bisa berbicara aja tanpa ada aktualisasinya. Jadi kapabilitas tinggi tanpa kapasitas nihil. Jadilah no action talk only, NATO itu. Jadi banyak orang bisa belajar pengalaman dan kiat orang lain, tapi sedikit sekali yang mau benar-benar mengambil hikmah dari pengalaman hidupnya sendiri. Jadi komitmen butuh konsistensi. Tanpa konsistensi sebuah kerja akan menjadi sia-sia. Jadi langkah 1000 itu kita mulai dari langkah pertama, kita mulai dari membangun karakter kita sehingga terbentuk kualitas diri kita yang baik melalui kapabilitas dan kapasitas yang kita miliki tadi. Nah, kemudian kita membahas tentang hakikat karakter, Bapak Ibu ya. Jadi hakikat karakter ini dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, nilai-nilai yang tergabung dalam karakter pokok dan nilai-nilai yang lebih tepat berada pada karakter pilihan. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Nah, karakter pokok dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, karakter dasar, karakter unggul, dan karakter pemimpin. Nah, Bapak Ibu semua, inilah nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu semua, yaitu mencari definisi dari ketiga karakter ini, karakter dasar, karakter unggul, dan pemimpin. Kemudian Bapak Ibu cari di diri Bapak Ibu masing-masing, kira-kira Bapak Ibu memiliki karakter dasar seperti apa, karakter unggul seperti apa, dan karakter pemimpin seperti apa. Nah, ini tugasnya dikumpulkan paling lambat besok ya Bapak Ibu di e-learning kita. Nah, kemudian nilai-nilai yang lebih tepat berada pada karakter pilihan. Jadi hidup itu adalah pilihan, jangan paksakan hidup ini menjadi satu warna saja. Jadi monoton jadinya Bapak Ibu. Tiap profesi menuntut karakter masing-masing sesuai pilihan profesinya, termasuk seorang leadership. Tiap profesi menuntut karakternya masing-masing. Namun apapun pilihan profesi Bapak Ibu, karakter pilihan harus tetap dimiliki. Nah, baik Bapak Ibu semua, mungkin untuk materi kita kali ini kita cukup di sini sampai di sini. Untuk minggu depan besok kita lanjutkan dengan bagaimana cara berpikir positif dan ditambah dengan materi lainnya yang ada di silabus pertemuan kedua kita Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk tugas hari ini adalah mencari definisi karakter dasar unggul dan pemimpin, kemudian mencari karakter dasar unggul pemimpin yang berada pada diri Bapak Ibu saat ini. Oke Bapak Ibu, saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.